Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, salam Openg, Opisium Nobel. Ini hari kita kedatangan petinggi-petinggi di Sumatera Utara ya. Ada Bang Lam Siang Sitompul, Sarjana Hukum MH. Selamat sore Bang. Horas. Ya, beliau ini Ketua Umum Horas Bangsa Batak, ya. Jadi seluruh dari Sabang sampai Merauke inilah ketuanya. Iya Bang ya. Nah itu Bang Lam Siang. Ada juga Irfan Saputra SHMA, dosen di Universitas Dharma Wangsa, serta jabatannya untuk di Kota Medan ini sebagai Direktur LBH Medan. Selamat sore Irfan. Ya, jadi kami ada 2 bulan tidak podcast ya. Jadi para pencari keadilan masyarakat yang rindu dengan podcast ini, kami memang sengaja ya mencuri waktu-waktu beliau ini tadi untuk bisa berdiskusi dan berbagi ilmu mereka kepada masyarakat. Kita coba dulu ke Bang Lam Siang ya. Bang Lam Siang Sitompul ini kita lihat ya, mungkin podcastnya atau di media itu beliau tuh terlalu keras ya, tapi untuk yang baik itu perlu kita tanda kutip. Jadi sebagai advokat Bang yang sudah menaungi banyak permasalahan di Sumatera Utara khusus di Medan ini, cobalah kenapa Abang bisa sampai bisa merangkul ya semua beberapa elemen di Horas Batak Bersatu ini dengan kekuatan hukum tadi Bang. Ini kan tentu ada permasalahan yang timbul yang sehingga Abang dipercaya sebagai ketua umum itu. Sedikit Bang komentar Abang. Iya, sebagai seorang yang berlatar belakang dengan hukum, maka organisasi ini juga banyak bergerak di bidang hukum ya. Saya merasakan, memahami bahwa akses bantuan hukum terhadap masyarakat kecil itu kan susah, dan berperkara itu sesuatu yang mahal, kan begitu ya. Di sinilah kalau pengacara mungkin dalam perkara perdata sekarang mungkin honornya sudah harus 20 juta ke atas gitu ya. Ya, tapi kalau itu dibebankan kepada setiap masyarakat, tentu mereka tidak akan mampu gitu ya. Jadi saya mendirikan organisasi ini juga menjadi wadah bagi mereka untuk mencari keadilan. Ada organisasi, nanti di sana ada lembaga bantuan hukumnya. Lembaga bantuan hukum ini ya segmennya memang mayoritas untuk masyarakat yang kurang mampu gitu ya, kurang mampu, sehingga jangan sampai ada masyarakat karena ketiadaan finansial sehingga tidak dapat memperoleh akses terhadap penegakan hukum dan keadilan. Itu kira-kira. Jadi kalau masyarakat yang mampu secara ekonomi dan secara finansial, iya Abang tangani juga ya? Iya, harus dengan honor yang profesional lah ya kan. Tetapi kalau dia umpamanya dalam kebenarannya tidak mampu, yang harus kita bela dia tidak punya biaya, ya kita masukkan dia dalam menjadi tanggung jawab organisasi gitu ya. Jadi saya klien itu kan terbagi ya kan, bagi yang mampu mungkin ya kita minta honor sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan penanganan perkara gitu ya. Tapi bagi orang yang tidak mampu ya kita juga memberikan bantuan ya kadang sampai cuma-cuma gitu ya. Itu kira-kira. Jadi semenjak jadi ketua umum Horas Bangsa Batak ini, ini kan banyak di tiap provinsi sudah mulai ada. Iya. Jadi ini DPP-nya lah kita. Iya, Dewan Pimpinan Pusat. Dewan Pimpinan Pusat tuh yang Abang pimpin. Ada nggak baru-baru ini yang perkara yang Abang tangani di luar kota atau di luar Sumatera ini, Pak? Kalau atas nama pribadi ya, waktu kemarin kasus Joshua saya ikut itu. Ikut ya, Pak. Ikut sama Kamarudin itu kan perkara yang sangat menarik perhatian ya. Benar. Melibatkan orang besar dengan kekuasaan yang besar, jaringan yang begitu rapi ya kan.
koneksi politik semua dia punya gitu loh. Tetapi dengan bersatunya masyarakat, ini juga di negara demokrasi ini juga sangat menentukan ya rasa keadilan masyarakat. Saya pikir keberhasilan pengungkapan perkara itu juga tidak terlepas dari gencarnya, derasnya dukungan masyarakat untuk pengungkapan itu gitu ya. Dari awal kita merasa dan melihat bahwasanya ada upaya yang nyata untuk merekayasa kasus ini sampai ada peristiwa tembak menembak, pelecehan seksual yang juga diamini oleh beberapa lembaga gitu. Tetapi karena rasa keadilan masyarakat ini muncul, perlawanan masyarakat, sehingga terungkap terang benderang bahwa Sambolah menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap Yosua. Harapan saya juga melalui forum ini kepada masyarakat, tetaplah bersuara untuk keadilan. Karena suara masyarakat ini juga menjadi suara yang sangat menentukan untuk penegakan hukum dan masa depan bangsa dan negara ini. Gitu. Tapi harus diikuti dengan dalil-dalil yang benar ya. Seperti itu ya. Jadi mungkin masyarakat itu juga dimobilisasi oleh orang-orang yang betul-betul paham akan hukum. Jangan dimobilisasi oleh orang-orang yang tidak paham hukum sehingga terjadi pengadilan jalanan yang tidak berkeadilan gitu. Berarti perkara yang masuk ke meja abang itu abang sortir dulu ya? Ya sortir dulu lah. Sortir dulu ya, Iya. karena kan kadang kan karena di hukum ini bukan antara suka dengan tidak suka. Iya. Kita kan bicara otentik, Iya. peristiwanya, mana asas-asas hukum tadi. Ya itu tadi tampilan langsung ya sama Ketua Umum Horas Bangsa Batak ya, Bang Lamsiang. Tadi udah sedikit mengupas eksistensi beliau ya. Coba kita bergeser dulu ke Direktur LBH Medan, Lembaga Bantuan Hukum Medan. Selamat sore Bang Irfan. Sore Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, LBH itu kan punya nama besar Bang Irfan. Tentu ada tanggung jawab moral di situ dan moral yang betul-betul yang diemban nih sebagai direktur gitu. Jadi LBH itu adalah tempat pengaduan masyarakat kalau yang beberapa dekade yang lewat ya. Apakah situasi LBH itu seperti dekade yang lalu atau seperti apa yang sekarang ini Pak Irfan? Yang terupdate dan kontemporer ya tentang permasalahan hukum yang berdatangan di LBH itu dari masyarakatnya dan tanggapan masyarakat. Sedikit Bang Irfan tanggapannya. Oke, baik, terima kasih Bang. Berbicara tentang LBH tidak terlepas dari siapa pendirinya, kan begitu, dan tidak terlepas dari wadahnya. Saya perlu jelaskan dulu LBH. Mungkin zaman dulu sudah memang sangat terkenal. Hari ini memang ada pergeseran kan begitu. Jadi dalam podcast ini harus jelaskan LBH Medan itu adalah bentuk ataupun organisasi non pemerintah yang memberikan bantuan hukum dengan ideologi bantuan hukum struktural terhadap rakyat miskin, buta hukum, dan termarginalkan. Berkaitan dengan abang sampaikan tadi, kalau bagaimana paradigma masyarakat hari ini tentang LBH dan sebagai wadah tempat pengadu masyarakat yang tidak mampu. Hari ini memang kita sadari masyarakat yang tidak mampu dan marginal ataupun buta hukum itu sering datang ke LBH, khususnya LBH Medan sebagai lembaga bantuan hukum tertua di Sumatera Utara, di Pulau Sumatera. Itu hari-hari yang kita hadapin. Banyak masyarakat yang datang ke LBH Medan mengadukan permasalahan hukumnya yang hari ini memang secara struktural itu sangat ada ketimpangan, baik ketimpangan sosial, politik, dan ekonomi. Jadi sebagaimana amanah dari Bang Buyung, LBH Medan ini adalah ataupun LBH ini adalah lokomotif demokrasi atau rumah pergerakan. Jadi LBH Medan ini tempat wadah pengadunya masyarakat-masyarakat miskin, marginal, dan buta hukum. Itu sekarang eksistensinya yang sedang hari ini kita jalankan di kepemimpinan lah. Itu tadi ya, di LBH itu dalam pelayanan hukum kepada masyarakat marginal masih eksis ya? Insya Allah, alhamdulillah masih eksis. Jadi LBH ini mungkin ya pandangan saya untuk komunikasi kepada masyarakat luas, khususnya Kota Medan dan Sumatera Utara ini
mungkin mudah-mudahan ke depan agak sedikit ditingkatkan ya, sehingga masyarakat benar tahu LBH itu apa dan untuk apa gitu. Seperti itu Bang Ivan ya. Masyarakat luas gimana tentang menanggapi LBH itu? Ya masyarakat tuh nggak sungkan untuk masuk LBH gitu. Jadi kayak mana tanggapan Bang Ivan untuk meyakinkan ke masyarakat di video, ya kan, bahwasanya jangan ada permasalahan hukum, jangan sungkan untuk masuk ke LBH. Nah, coba diyakinkan dulu masyarakat. Oke, baik. Pertama harus mau disampaikan juga begini. LBH Medan ini alhamdulillah sudah 45 tahun eksis di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Dan hal itu juga digambarkan dengan para senior-seniornya yang sudah malang melintang lah, baik di daerah maupun di nasional. Terkait dengan menghimbau masyarakat dalam hal ini yang sedang bermasalah tentang hukum, LBH Medan juga menyampaikan kampanye-kampanye, bentuk posko-posko, pengaduan-pengaduan, baik pengaduan aparat penegak hukum nakal, baik dalam oknum jaksa nakal, oknum polisi nakal, bahkan hakim nakal. Jadi wadah masyarakat untuk mencari tempat pengaduan, dan tidak hanya di LBH Medan, kan begitu. Banyak LBH yang ada di Sumatera Utara ini. Jadi masyarakat sekarang sudah mulai bijak untuk mengadukan kemana permasalahan hukumnya. Namun memang kita sadarin hari ini ada pergeseran. Masyarakat hari ini lebih suka memviralkan masalahnya daripada langsung melapor ke LBH atau ke pengacara. Seperti kata Bang Lamsyang tadi, kalau ke pengacara kan biaya perdata misalnya, atau melawan penguasa gitu kan, akan sedikit khawatir ketika berhadapan dengan para pejabat. Jadi mereka lebih sering memviralkan. Kayak memviralkan kasus ini, nanti viral, banyak yang dukung, banyak yang bantu kan begitu. Tetapi itu tidak jadi masalah. LBH Medan sendiri itu menyampaikan yang sikapnya sedari awal dari terbentuknya LBH itu adalah memberikan bantuan hukum secara struktural, tidak mengenal warna kulit, agama, suku, latar belakang apapun, kan begitu. Jadi siapapun masyarakat Sumatera Utara khususnya Medan yang hari ini ada permasalahan hukumnya bisa mengadu ke LBH Medan, sepanjang duduk perkaranya itu ada dasar hukumnya, ataupun ada yang dilanggar, ada kejoliman, ada ketimpangan, pelanggaran struktural lah. Jadi kita welcome, bahkan ada yang bisa konsultasi, berdiskusi. LBH Medan juga tidak menunggu, Bang. LBH Medan bukan untuk menunggu orang mengadu. Sifat ideologi LBH Medan itu bantuan hukum struktural itu jemput bola, atau dia ketika ada mengetahui kejanggalan-kejanggalan, misalnya ada kebijakan pemerintah, contoh kebijakan wali kota Medan, halaman apa, dalam hal lampu pocong, itu LBH Medan gencar untuk mengkritik itu, dan alhasil kan lampu itu dianggap total loss, gagal. Jadi sifatnya tidak menunggu pengaduan dan membuka seperti itu, tapi sifatnya adalah kesadaran, karena LBH ini punya nilai nih Bang. LBH Medan ini punya nilai perilaku sama idealisme, kira-kira itu. Itu tadi ya dari paparan Direktur LBH Medan, yang ada pesan juga yang positif disampaikan kepada masyarakat. Coba kita bergeser dulu ke Bang Lamsyang. Bang, ini kenapa viral kok number one tentang untuk mencari keadilan? Viral, baru hukum itu diproses. Tanggapan Abang dulu. Iya, jadi memang ini kan menjadi satu masalah di negara kita. Tapi bukan saja mungkin di negara kita, di semua negara ya. Mungkin agak-agak saya bikin contoh yang sarkastik. Jadi Yesus itu disalibkan bukan karena kesalahannya, tapi karena desakan publik. Kalau sekarang mungkin penistaan agama lah ya. Pada saat itu Pontius Pilatus sebagai gubernur dan merangkap ketua Mahkamah Agung lah, mungkin pada saat itu tidak menemukan kesalahan. Tapi desakan masyarakat yang sedemikian luas, mereka mengancam Pontius Pilatus, kalau lu nggak penjarain dia, kami lapor ke Kaisar. Ini orang pemberontak nih, gitu loh, ya kan? Jadi ada desakan publik yang sedemikian luas, mau tidak mau Pontius Pilatus melepaskan gitu.
Ya, di satu sisi memang ini bisa berakibat kurang bagus ya. Karena Kurang bagus ya, Pak. penegakan hukum itu harus dilakukan dengan pikiran yang tenang dan jernih. Dan penegak hukum itu, terutama hakim, sebenarnya dia langsung bertanggung jawab kepada Tuhan. Menurut saya dia harus meditasi dulu. Harus tenang dia, tidak ada intervensi. Karena memang hakim itu memutus perkara kan harus betul-betul tenang. Nah, tetapi mungkin karena kondisi negara kita ini, satu mungkin volume perkara yang banyak, sehingga tidak mempunyai waktu yang cukup untuk menelaah semua perkara itu, sehingga kurang perhatian dengan adanya opini publik, sehingga perkara itu jadi menarik perhatian. Dalam beberapa case ini jadi kontraproduktif sebenarnya. Haruslah memang benar-benar tidak terintervensi. Tapi masyarakat karena tidak punya apa-apa, mereka menggalang opini. Saya ingat ini awalnya mungkin untuk IT di kasusnya Prita Mulyasari, Rumah Sakit Omni Batavia, bagaimana dia mengeluh terhadap pelayanan rumah sakit. Terakhir rumah sakit melaporkan dia dengan pasal ITE gitu. Jadi menarik simpati publik sehingga melakukan perlawanan yang sedemikian besar. Dan ini jadi jadi presiden bagi bangsa kita. No viral, no justice. Padahal viral saja belum tentu berkeadilan gitu ya. Iya. Itu tadi tanggapan Bang Lamsiang ya. Sangat rinci dan detail. Kita bergeser nih dulu ke Bang Rido Mubarak ya. Iya. Boleh ya, Pak Narsum ini. Kebetulan beliau hadir ya. Tentang ini. Iya. Sebenarnya kami ini para audien mau nanya juga sebenarnya pada sumber yang hebat-hebat ini kan. Iya, mau bertanya rupanya. Mau bertanya, bukan mau jadi memberikan masukan, tapi mau bertanya kepada Bang Lamsiang dan Bang Irfan yang notabene-nya bergerak di bidang advokat yang memberikan bantuan hukum baik secara cuma-cuma maupun tidak cuma-cuma. Nah, ke Pak Direktur dulu nih. Tanggapan Pak Dir nih berkaitan dengan pandangan bantuan hukum. Itu pandangan Bang Irfan ini bagaimana nih? Bisa Bang Irfan sampaikan ke khalayak? Banyak. Baik, terima kasih ya Bang Rido. Terkait dengan pandangan bantuan hukum, kita juga harus mengetahui orang hukum itu berbicara harus ada dasar. Kira-kira begitu. Kalau tanpa dasar maka akan dianggap seperti ngobrol-ngobrol warung kopi. Berbicara tentang bantuan hukum, Indonesia sudah menegaskan dan memberikan amanat pada Undang-Undang Bantuan Hukum. Undang-Undang Bantuan Hukum nomor 16 tahun 2011. Turunan dari adanya hak asasi tentang mendapatkan perlindungan dalam Undang-Undang Dasar pasal 28. Terkait dengan bantuan hukum itu punya makna secara harfiah adalah bahwasanya memberikan jasa hukum secara cuma-cuma, yaitu kepada penerima bantuan hukum. Itu pandangan bantuan hukum. Apa pandangan bantuan hukum itu hanya pemberian bantuan cuma-cuma atau juga ikut memberikan pemahaman hukum bagi sekelompok masyarakat? Baik, saya lanjutkan begitu. Gimana, Bang Irfan? Terkait dengan bantuan hukum, memang tadi belum selesai. Itu dulu dasar awal kan begitu. Bantuan hukum ini bukan sekedar hanya jasa hukum saja. Jadi saya harus kembali lagi ke LBH Medan ya. Bantuan hukum itu prinsip awalnya secara konvensional, hanya bantu orang, sidang, dan tidak memberikan dampak hanya untuk satu orang aja. Tetapi hari ini bantuan hukum yang digagas oleh Bapak Bantuan Hukum Indonesia, Profesor Iur Adan Buyung Nasution, yang kita panggil Bang Buyung, dan jadi ideologi LBH seluruh Indonesia, namanya bantuan hukum struktural. Jadi bantuan hukum tidak hanya jasa saja, tapi memberikan pendidikan hukum, pendidikan penyuluhan, menggerakkan gerakan sosial, memberdayakan masyarakat. Artinya bantuan hukum bukan sekedar bersidang, mendampingi. Sedikit lagi, kira-kira begitu. Kita bergeser ke Bang Lamsiang. Pandangan bantuan hukum terkait sidang online, sedikit aja. Kalau pandangan kami hari ini tentang bantuan hukum terkait dengan sidang online,
hari ini memang sudah tak pantas lagi. Artinya tidak relevan lagi setelah Presiden Jokowi mengatakan sudah lepas masker dan COVID. Jadi baiknya sidang online ini sudah harusnya tidak diadakan lagi. Oleh karena itu LBH Medan secara tegas lah dalam podcast ini mendesaklah Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kapolri untuk bisa menyampaikan bahwasannya tidak ada lagi sidang online. Kenapa? Sidang online ini banyak problemnya, Pak. Artinya tidak bisa leluasa seorang advokat, hakim dan jaksa untuk menggali keterangan-keterangan terdakwa, saksi dan seterusnya. Jadi nggak ada fair and trial, tidak ada tentang profesional seorang advokat untuk melakukan pembelaan secara total. Jadi baiknya sidang online ini seharusnya sudah tidak diadakan lagi, maka Mahkamah Agung harus mengeluarkan sikap lah, kira-kira gitu. Nah, kita bergeser ke Abang Gita yang cukup viral juga sebenarnya di dunia media sosial. Gimana nih menurut Abang pandangan bantuan hukum dan sidang online sedikit aja karena Iya, tidak efektif ya. Saya pernah sidang di Pengadilan Negeri Pakam, sarananya pun nggak ada. Jadi sidang lewat handphone aja gitu. Kadang sinyalnya juga kurang bagus, nggak terang. Kalau mungkin karena kondisi ya, kalau layarnya besar mungkin audionya bagus, gambarnya bagus, mungkin bisa mengurangi kendala. Tapi kadang-kadang pun tak nampak, gitu kan. Jadi terkesan apa seadanya saja gitu. Nah, jadi kita minta pesannya, kalaupun harus sidang online, mungkin kan kalau orangnya di luar kota, umpamanya di Jakarta, di mana, di luar negeri, kalau cuma di rapat di rutan bawa aja lah. Itu yang kedua, perangkatnya juga, sarana dan prasarannya betul-betul memang harus jelas, jangan ada gangguan audio, gangguan gambar, sehingga bisa mengikuti persidangan ini dengan lancar gitu. Ya itu ya, podcast part atau bagian pertama ini seru, seram, sadis ya. Nah, tapi poin-poin inti ya sudah disampaikan tadi ya. Jadi tentang para pencari keadilan jangan pernah ragu ya. Ini Bang Lamsyang Sitompul atau Irfan Saputra sebagai direktur juga. Ini masyarakat boleh lihat ya, beliau-beliau ini kan yang punya nuansa atau pabrik daripada keadilan ya, cari keadilan baik dari LBH, baik kepada Bang Lamsyang. Jadi rekan-rekan seprofesional, seprofesi ya, carilah advokat yang tetap bermartabat ya kan, officium nobile, jangan pernah lari dari situ. Terima kasih atas kehadiran Bang Irfan, Bang Lamsyang ya kan, ya tetap semangat Bang ya. Ya, jadi itu aja podcast sore hari ini. Kalau ada podcast berikutnya nanti tunggu di podcast kami di Openg. Salam Openg.